Kalian pasti pernah mendengar istilah lusin, kodi, dan rim untuk menyatakan jumlah suatu benda dalam kehidupan sehari-hari. Satuan lusin biasanya digunakan untuk menyatakan jumlah benda sebanyak 12 untuk benda sehari-hari, seperti gelas, piring, dan sendok. Satuan kodi biasanya digunakan untuk menyatakan jumlah benda sebanyak 20 untuk potongan celana dan baju. Satuan rim biasanya digunakan untuk menyatakan jumlah benda sebanyak 500 untuk lembar kertas. Jika banyaknya benda dalam kehidupan sehari-hari dapat dinyatakan dalam suatu satuan yang terukur, apakah banyaknya partikel dalam suatu zat, seperti jumlah atom, ion, dan molekul, juga dapat dinyatakan dalam suatu satuan yang terukur? Tentu saja hal itu bisa dilakukan. Untuk menentukan banyaknya partikel dalam suatu zat, kita bisa menggunakan konsep mol. Apa yang dimaksud dengan konsep mol? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pengertian jumlah partikel. Mol adalah satuan yang digunakan para ahli kimia untuk menghitung jumlah partikel dalam suatu zat, seperti atom, ion, dan molekul. Orang pertama yang berhasil memperkirakan jumlah partikel dalam suatu zat adalah seorang ilmuwan asal Austria bernama Johann Joseph Loschmidt. Pada tahun 1865, Loschmidt menggunakan teori molekular kinetik untuk mengetahui jumlah partikel dari 1 cm3 gas di udara dalam kondisi standar. Berdasarkan hasil penghitungannya, Loschmidt memperoleh suatu nilai tetap untuk partikel gas di udara. Nilai tetap ini adalah jumlah densitas partikel dari suatu gas dalam kondisi standar, atau disebut tetapan Loschmidt, yang nilainya adalah 2,687 kali 10⁻25 partikel per meter kubik. Berdasarkan hasil penelitian Loschmidt, seorang ilmuwan asal Prancis bernama Jean-Baptiste Perrin pada tahun 1909 melakukan penelitian untuk menghitung jumlah partikel yang terdapat dalam 12 gram atom hidrogen menggunakan gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak yang terjadi terus-menerus pada partikel-partikel dengan lintasan lurus dan arah yang acak. Melalui gerak Brown, Perrin menemukan bahwa terdapat nilai tetap yang menyatakan jumlah partikel atom hidrogen yang bergerak dengan gerak Brown tersebut. Nilai tetap ini kemudian disebut sebagai tetapan Avogadro. Nama ini digunakan untuk menghormati karya Avogadro, salah satunya hipotesis Avogadro, yang menyatakan bahwa volume gas pada tekanan dan suhu yang sama setara dengan jumlah partikel gas tersebut. Nilai tetapan Avogadro yang diperoleh dari penelitian Perrin adalah 70,5 kali 10⁻22 partikel per mol. Setelah penelitian Perrin, banyak ilmuwan yang melakukan penghitungan untuk mencapai nilai tetapan Avogadro yang paling ideal. Nilai tetapan Avogadro yang sekarang digunakan dan telah ditetapkan oleh International Union of Pure and Applied Chemistry adalah nilai tetapan berdasarkan banyaknya jumlah partikel dari 12 gram atom karbon 12 sebesar 6,02 kali 10⁻23 partikel per mol. Nilai tetapan ini disebut sebagai tetapan Avogadro. Selanjutnya, kita akan mempelajari pengertian mol. Mol telah didefinisikan sebagai bagian dari sistem satuan internasional yang mulai berlaku sejak 20 Mei 2019. Mol digunakan untuk menyatakan jumlah partikel, seperti atom, ion, dan molekul. Mol dapat didefinisikan sebagai jumlah zat yang sama dengan jumlah partikel dari 12 gram atom karbon 12. Jumlah partikel dari 12 gram atom karbon 12 adalah 6,02 kali 10⁻23. Karena 12 gram atom karbon 12 setara dengan 1 mol atom karbon 12, tiap mol atom karbon 12 mengandung 6,02 kali 10⁻23 partikel. Adapun persamaan matematisnya adalah sebagai berikut. 12 gram atom karbon 12 sama dengan 1 mol atom karbon 12 sama dengan 6,02 kali 10⁻23 partikel.
Hubungan antara mol dan jumlah partikel dari suatu zat dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jumlah partikel sama dengan mol zat dikali tetapan Avogadro. Mol zat sama dengan jumlah partikel dibagi tetapan Avogadro. Untuk lebih memahami hubungan antara mol dan jumlah partikel dalam suatu zat, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal pertama. Tentukan jumlah mol yang terdapat dalam 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel timbal. Jawab, mol timbal sama dengan jumlah partikel timbal dibagi tetapan Avogadro. 3,01 dikali 10 pangkat 23 partikel dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Hasilnya 0,5 mol. Dengan demikian, jumlah mol timbal yang terdapat dalam 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel timbal adalah 0,5 mol. Contoh soal kedua. Berapa banyak molekul yang terdapat dalam 0,2 mol gas oksigen? Jawab, jumlah molekul gas oksigen sama dengan mol gas oksigen dikali tetapan Avogadro. 0,2 mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Hasilnya adalah 1,204 dikali 10 pangkat 23 partikel. Dengan demikian, jumlah molekul gas oksigen yang terdapat dalam 0,2 mol gas oksigen adalah 1,204 dikali 10 pangkat 23 partikel. Hubungan antara mol dan massa zat. Massa dari suatu atom yang berperan sebagai standar untuk menentukan massa atom lainnya, secara relatif disebut sebagai standar massa atom. Standar massa atom tersebut adalah massa dari satu atom karbon-12. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa di dalam 12 gram atom karbon-12, terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Dengan demikian, massa dari satu atom karbon-12 dapat ditentukan dengan membagi massa dari atom karbon-12 dengan jumlah partikel atom karbon-12. Standar massa satu atom karbon-12 ini kemudian digunakan untuk menentukan massa atom lainnya. Massa atom yang diperoleh berdasarkan penghitungan tersebut dikenal sebagai massa atom relatif. Adapun penentuan massa atom relatif dari suatu atom lain, misalnya atom A, adalah sebagai berikut ini. Massa atom relatif atom A sama dengan massa satu atom A dibagi 1/12 dikali massa satu atom karbon-12. Massa satu atom A sama dengan massa atom relatif atom A dikali 1/12 dikali massa satu atom karbon-12. Massa satu atom A sama dengan massa atom relatif atom A dikali 1/12 dikali 12 gram dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Setelah massa satu atom A diketahui, kita dapat menentukan massa 1 mol atom A dengan menganggap bahwa dalam 1 mol atom A mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Dengan demikian, massa 1 mol atom A adalah sebagai berikut. Massa 1 mol atom A sama dengan jumlah partikel dalam 1 mol atom A dikali massa 1 atom A. 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol dikali massa atom relatif atom A dikali 1/12 dikali 12 gram dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Massa 1 mol atom A sama dengan massa atom relatif atom A dalam satuan gram per mol. Massa 1 mol zat tersebut kemudian dikenal sebagai massa molar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa massa molar zat adalah massa 1 mol zat yang nilainya setara dengan nilai massa atom relatif atau massa molekul relatif dari zat tersebut. Massa molekul relatif diperoleh dengan menjumlahkan massa atom relatif dari atom-atom penyusun molekul. Satuan untuk massa molar, massa atom relatif, dan massa molekul relatif adalah gram per mol.
Secara matematis, hubungan antara massa molar, massa atom relatif, dan massa molekul relatif adalah sebagai berikut ini. Massa molar sama dengan massa atom relatif. Massa molar sama dengan massa molekul relatif. Secara matematis, hubungan antara massa zat, mol, dan massa molar adalah sebagai berikut. Massa zat sama dengan mol zat dikali massa molar. Karena massa molar setara dengan massa atom relatif atau massa molekul relatif, persamaan matematis tersebut dapat diatur ulang, sehingga menghasilkan persamaan yang dapat digunakan untuk menentukan massa zat sebagai berikut. Massa zat sama dengan mol dikali massa atom relatif. Massa zat sama dengan mol dikali massa molekul relatif. Berdasarkan persamaan tersebut, kita juga akan memperoleh persamaan untuk menentukan mol suatu zat sebagai berikut. Mol zat sama dengan massa zat dibagi massa atom relatif. Mol zat sama dengan massa zat dibagi massa molekul relatif. Untuk lebih memahami hubungan antara massa zat, mol, massa atom relatif, dan massa molekul relatif, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal pertama. Tentukan jumlah partikel dalam serbuk besi seberat 28 gram. Diketahui, massa atom relatif besi sama dengan 56 gram per mol. Dan tetapan Avogadro sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Jawab, untuk menentukan jumlah partikel dalam serbuk besi, kita harus menentukan mol serbuk besi terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. Mol serbuk besi sama dengan massa serbuk besi dibagi massa atom relatif besi, 28 gram dibagi 56 gram per mol. Hasilnya adalah 0,5 mol. Dengan demikian, mol serbuk besi adalah 0,5 mol. Selanjutnya, jumlah partikel dalam 28 gram serbuk besi dihitung dengan cara sebagai berikut. Jumlah partikel besi sama dengan mol besi dikali tetapan Avogadro. 0,5 mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Hasilnya adalah 3,01 dikali 10 pangkat 23 partikel. Dengan demikian, jumlah partikel besi dalam 28 gram serbuk besi adalah 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel. Contoh soal kedua. Hitunglah massa dari 0,4 mol natrium. Diketahui, massa atom relatif natrium sama dengan 23 gram per mol. Jawab, massa natrium sama dengan mol natrium dikali massa atom relatif natrium. 0,4 mol dikali 23 gram per mol. Hasilnya adalah 9,2 gram. Dengan demikian, massa dari 0,4 mol natrium adalah 9,2 gram. Selanjutnya, menentukan hubungan antara mol dan volume gas. Zat-zat kimia yang berada dalam fasa gas memiliki kerapatan zat yang lebih kecil dibandingkan zat kimia yang berada dalam fasa cair dan padatan. Hal ini mengakibatkan zat kimia dalam fasa gas memiliki massa yang lebih ringan dan mudah melayang di udara. Untuk menentukan banyaknya zat gas yang mengisi suatu ruangan, kita umumnya menggunakan satuan volume. Oleh karena itu, untuk mengetahui jumlah partikel zat gas, kita harus mengetahui volume gas tersebut. Hipotesis Avogadro menyatakan bahwa dalam suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama akan memiliki jumlah partikel yang sama. Artinya, tiap 1 mol gas akan memiliki jumlah partikel 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ketika tekanan gas dinaikkan, partikel gas akan makin mendekat, sehingga volume gas mengecil. Sebaliknya, ketika tekanan gas dikecilkan, partikel gas akan makin menjauh, sehingga volume gas membesar. Ketika suhu gas diturunkan, partikel-partikel gas akan makin mendekat, sehingga volume gas mengecil.
Sebaliknya, ketika suhu gas dinaikkan, partikel-partikel gas akan makin menjauh, sehingga volume gas membesar. Hal ini menunjukkan bahwa volume gas tidak bergantung pada jenis gas, tetapi bergantung pada suhu dan tekanan yang diberikan terhadap gas tersebut. Volume gas per mol zat yang diukur dalam suhu dan tekanan yang sama disebut sebagai volume molar, yang dituliskan secara matematis sebagai berikut. Volume molar sama dengan volume gas dibagi mol gas. Berdasarkan persamaan tersebut, kita akan memperoleh hubungan antara volume gas, mol gas, dan volume molar sebagai berikut. Volume gas sama dengan mol gas dikali volume molar. Karena suhu dan tekanan sangat memengaruhi pengukuran volume gas dan volume molar, terdapat beberapa keadaan pengukuran yang harus dijadikan acuan dalam penentuan volume gas, mol gas, dan volume molar. Beberapa keadaan pengukuran volume molar adalah sebagai berikut. Pertama, keadaan standar. Keadaan standar didefinisikan sebagai keadaan pengukuran volume gas pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Keadaan standar tersebut disebut juga sebagai STP atau Standard Temperature and Pressure. Untuk menentukan volume molar gas dalam kondisi STP, kita dapat melakukan penimbangan sejumlah volume gas tertentu ke dalam sebuah tabung yang telah ditimbang massa kosongnya pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan gas 1 atmosfer. Berdasarkan hasil penimbangan, diperoleh bahwa volume molar 1 mol gas dalam keadaan STP adalah 22,4 liter per mol. Volume molar dalam keadaan STP sama dengan 22,4 liter per mol. Dengan demikian, hubungan antara volume gas dan volume molar dalam keadaan standar atau STP adalah sebagai berikut. Volume gas sama dengan mol gas dikali volume molar dalam keadaan STP. Volume gas sama dengan mol gas dikali 22,4 liter per mol. Untuk lebih memahami hubungan antara volume gas, mol gas, dan volume molar dalam keadaan standar atau STP, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal. Berapakah volume dari 10 gram gas karbon dioksida jika pengukuran volume gas dilakukan dalam kondisi standar? Diketahui, massa molekul relatif dari gas karbon dioksida adalah 44 gram per mol, dan volume gas dalam keadaan standar atau VMSTP sama dengan 22,4 liter per mol. Untuk menentukan volume gas karbon dioksida dalam keadaan standar atau STP, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Volume gas karbon dioksida sama dengan mol gas karbon dioksida dikali 22,4 liter per mol. Berdasarkan informasi dari contoh soal, mol gas karbon dioksida belum diketahui. Oleh karena itu, kita perlu menentukan mol gas karbon dioksida terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. Mol gas karbon dioksida sama dengan massa gas karbon dioksida dibagi massa molekul relatif gas karbon dioksida. 10 gram dibagi 44 gram per mol. Hasilnya kira-kira sama dengan 0,227 mol. Dengan demikian, mol gas karbon dioksida kira-kira sama dengan 0,227 mol. Selanjutnya, kita dapat menghitung volume gas karbon dioksida sebagai berikut. Volume gas karbon dioksida sama dengan mol gas karbon dioksida dikali 22,4 liter per mol. 0,227 mol dikali 22,4 liter per mol. Hasilnya kira-kira sama dengan 5,085 liter. Dengan demikian, volume dari 10 gram gas karbon dioksida dalam keadaan standar atau STP kira-kira sama dengan 5,085 liter. Kedua, keadaan kamar. Keadaan kamar didefinisikan sebagai keadaan pengukuran gas
pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Keadaan kamar disebut juga sebagai RTP atau Room Temperature and Pressure. Volume molar gas pada keadaan kamar adalah 24,4 liter per mol. Volume molar dalam keadaan RTP sama dengan 24,4 liter per mol. Dengan demikian, hubungan antara volume gas, mol gas, dan volume molar dalam keadaan ruang atau RTP adalah sebagai berikut. Volume gas sama dengan mol gas dikali volume molar dalam keadaan RTP. Volume gas sama dengan mol gas dikali 24,4 liter per mol. Untuk lebih memahami hubungan antara volume gas, mol gas, dan volume molar dalam keadaan ruang atau RTP, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal. Berapakah volume dari 10 gram gas karbon dioksida jika pengukuran volume gas dilakukan dalam kondisi RTP? Diketahui, massa molekul relatif gas karbon dioksida adalah 44 gram per mol, dan volume gas dalam RTP atau VMRTP sama dengan 24,4 liter per mol. Untuk menentukan volume gas karbon dioksida dalam keadaan ruang atau RTP, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Volume gas karbon dioksida sama dengan mol gas karbon dioksida dikali 24,4 liter per mol. Berdasarkan informasi dari contoh soal, mol gas karbon dioksida belum diketahui. Oleh karena itu, kita perlu menentukan mol gas karbon dioksida terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. Mol gas karbon dioksida sama dengan massa gas karbon dioksida dibagi massa molekul relatif gas karbon dioksida. 10 gram dibagi 44 gram per mol. Hasilnya kira-kira sama dengan 0,227 mol. Dengan demikian, mol gas karbon dioksida kira-kira sama dengan 0,227 mol. Selanjutnya, kita dapat menghitung volume gas karbon dioksida sebagai berikut. Volume gas karbon dioksida sama dengan mol gas karbon dioksida dikali 24,4 liter per mol. 0,227 mol dikali 24,4 liter per mol. Hasilnya kira-kira sama dengan 5,539 liter. Dengan demikian, volume dari 10 gram gas karbon dioksida dalam keadaan kamar atau RTP kira-kira sama dengan 5,539 liter. Ketiga, keadaan tidak standar. Jika pengukuran gas dilakukan selain pada kondisi standar atau STP dan kondisi kamar atau RTP, penghitungan volume gas dapat dihitung menggunakan pendekatan persamaan gas ideal pada suhu dan tekanan tertentu, serta pendekatan suhu dan tekanan sama atau hipotesis Avogadro. Pendekatan pertama, persamaan gas ideal dalam suhu dan tekanan tertentu. Jika suatu gas dipanaskan, gerak partikel-partikel gas akan makin menjauh, karena volume gasnya memuai. Pemuaian volume gas ini menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan hukum yang berlaku pada molekul gas. Jika gas diukur pada suhu dan tekanan tertentu, atau disebut kondisi gas ideal, gas itu tidak akan mengalami penyimpangan tersebut. Dengan demikian, hukum gas yang berlaku adalah hukum gas ideal. Hukum gas ideal adalah kombinasi dari 3 hukum gas, yaitu hukum Boyle, Charles, dan Avogadro, yang dijelaskan sebagai berikut. Hukum Boyle. Hukum ini menyatakan bahwa pada suhu tetap, tekanan dari sejumlah mol gas berbanding terbalik dengan volumenya. Tekanan gas pada suhu tetap berbanding lurus dengan 1 per volume gas. Volume gas berbanding lurus dengan 1 per tekanan gas pada suhu tetap. Selanjutnya, hukum Charles. Hukum ini menyatakan bahwa volume sejumlah gas yang sama pada tekanan tetap akan berbanding lurus dengan suhu mutlaknya, yaitu suhu yang dinyatakan dalam satuan Kelvin. Volume gas pada tekanan tetap berbanding lurus dengan suhu mutlak gas,
Yang ketiga, hukum Avogadro. Hukum ini menyatakan bahwa pada tekanan dan suhu tetap, volume suatu gas berbanding lurus dengan jumlah mol gas. Volume gas pada tekanan dan suhu yang tetap berbanding lurus dengan mol gas. Jika ketiga hukum tersebut digabungkan, akan diperoleh suatu persamaan yang disebut persamaan gas ideal sebagai berikut. Tekanan gas dikali volume gas sama dengan mol gas dikali tetapan umum gas dikali suhu mutlak gas. Untuk lebih memahami hubungan antara volume gas dan mol gas dalam keadaan gas ideal, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal, hitunglah volume dari 10 gram gas karbon dioksida yang diukur pada 100 derajat Celcius dan tekanan 152 mm merkuri. Diketahui, massa molekul relatif gas karbon dioksida adalah 44 gram per mol, dan tetapan umum gas adalah 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Untuk menentukan volume gas karbon dioksida pada suhu dan tekanan tersebut, kita dapat memanfaatkan rumus gas ideal sebagai berikut. Volume gas sama dengan mol gas dikali tetapan umum gas dikali suhu mutlak gas dibagi tekanan gas. Berdasarkan informasi dari contoh soal tersebut, mol gas karbon dioksida belum diketahui. Oleh karena itu, kita perlu menentukan mol gas karbon dioksida terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. Mol gas karbon dioksida sama dengan massa gas karbon dioksida dibagi massa molekul relatif gas karbon dioksida. 10 gram dibagi 44 gram per mol. Hasilnya kira-kira sama dengan 0,227 mol. Dengan demikian, mol gas karbon dioksida kira-kira sama dengan 0,227 mol. Setelah menentukan mol gas karbon dioksida, kita harus menyesuaikan satuan suhu dan tekanan gas pada contoh soal dengan satuan suhu dan tekanan yang diperbolehkan dalam rumus gas ideal. Berdasarkan informasi pada contoh soal, suhu pengukuran gas karbon dioksida masih berada dalam satuan Celcius, sehingga harus dikonversi menjadi satuan Kelvin dengan cara sebagai berikut. Suhu mutlak gas sama dengan 100 derajat Celcius. 100 ditambah 273 Kelvin. Hasilnya adalah 373 Kelvin. Dengan demikian, suhu mutlak dalam pengukuran gas karbon dioksida adalah 373 Kelvin. Berdasarkan informasi pada contoh soal, tekanan pengukuran gas karbon dioksida masih berada dalam satuan milimeter merkuri, sehingga harus dikonversi menjadi satuan atm atau atmosfer. Karena satu atmosfer setara dengan 760 mm merkuri, tekanan gas karbon dioksida dalam satuan atmosfer dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Tekanan gas sama dengan 152 mm merkuri. 152 mm merkuri dikali 1 atmosfer dibagi 760 mm merkuri. Hasilnya adalah 0,2 atmosfer. Dengan demikian, tekanan gas karbon dioksida adalah 0,2 atmosfer. Setelah mengetahui mol karbon dioksida, suhu mutlak, dan tekanan gas, kita dapat menghitung volume gas karbon dioksida dengan cara sebagai berikut. Volume gas karbon dioksida sama dengan mol gas karbon dioksida dikali tetapan umum gas dikali suhu mutlak dibagi tekanan gas. 0,227 mol dikali 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin dikali 373 Kelvin dibagi 0,2 atmosfer. Hasilnya kira-kira sama dengan 34,7 liter. Dengan demikian, volume gas dari 10 gram karbon dioksida pada suhu 100 derajat Celcius dan tekanan 152 mm merkuri kira-kira sama dengan 34,7 liter. Selanjutnya,
Pendekatan kedua, suhu dan tekanan yang sama atau hipotesis Avogadro. Berdasarkan hipotesis Avogadro, pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama mengandung jumlah partikel yang sama, atau dapat dikatakan bahwa volume gas berbanding lurus dengan jumlah partikel atau molnya. Dengan demikian, jika terdapat dua gas yang bereaksi, misalnya gas A dan gas B, persamaan matematikanya dapat ditulis sebagai berikut. Volume gas A dibagi volume gas B, sama dengan mol gas A dibagi mol gas B. Untuk lebih memahami hubungan antara volume gas dan mol gas dalam suhu dan tekanan yang sama, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal, pada kondisi suhu dan tekanan yang sama, massa dari 10 liter gas karbon dioksida adalah 22 gram. Pada suhu dan tekanan yang sama, berapakah massa dari 50 liter gas oksigen? Diketahui, massa molekul relatif gas karbon dioksida adalah 44 gram per mol. Menentukan massa dari 50 liter gas oksigen dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan mol dari gas oksigen dengan memanfaatkan persamaan hipotesis Avogadro berikut ini. Volume gas oksigen dibagi volume gas karbon dioksida sama dengan mol gas oksigen dibagi mol gas karbon dioksida. Mol gas oksigen sama dengan volume gas oksigen dibagi volume gas karbon dioksida dikali mol gas karbon dioksida. Berdasarkan informasi dari contoh soal tersebut, mol gas karbon dioksida belum diketahui. Oleh karena itu, kita perlu menentukan mol gas karbon dioksida terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. Mol gas karbon dioksida sama dengan massa gas karbon dioksida dibagi massa molekul relatif gas karbon dioksida. 22 gram dibagi 44 gram per mol. Hasilnya adalah 0,5 mol. Dengan demikian, mol gas karbon dioksida adalah 0,5 mol. Selanjutnya, kita dapat menentukan mol gas oksigen dengan cara sebagai berikut. Mol gas oksigen sama dengan volume gas oksigen dibagi volume gas karbon dioksida dikali mol gas karbon dioksida. 50 liter dibagi 10 liter dikali 0,5 mol. Hasilnya adalah 2,5 mol. Dengan demikian, mol gas oksigen adalah 2,5 mol. Selanjutnya, kita dapat menentukan massa gas oksigen dengan cara sebagai berikut. Massa gas oksigen sama dengan mol gas oksigen dikali massa molekul relatif gas oksigen. 2,5 mol dikali 32 gram per mol. Hasilnya adalah 80 gram. Dengan demikian, massa dari 50 liter gas oksigen adalah 80 gram. Berdasarkan pembahasan dari beberapa contoh soal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan konsep mol dengan massa zat, jumlah partikel, serta volume pada keadaan standar, keadaan kamar, atau keadaan gas tidak standar adalah sebagai berikut. Jadi, poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, mol adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah partikel dalam suatu zat. Kedua, 1 mol zat mengandung 6,02 kali 10⁻23 partikel seperti yang tercantum dalam tetapan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10⁻23 partikel per mol. Ketiga, massa 1 mol zat tersebut kemudian dikenal sebagai massa molar. Secara matematis, hubungan antara massa molar, massa atom relatif, dan massa molekul relatif adalah sebagai berikut. Keempat, hubungan antara massa zat, mol, massa atom relatif, dan massa molekul relatif adalah sebagai berikut.
Kelima, suhu dan tekanan sangat memengaruhi pengukuran volume gas, mol, dan volume molar. Keenam, terdapat beberapa keadaan pengukuran yang harus dijadikan acuan dalam penentuan volume gas, mol, dan volume molar, yaitu sebagai berikut. Keadaan standar atau STP didefinisikan sebagai keadaan pengukuran volume gas pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Volume molar 1 mol gas dalam keadaan STP adalah 22,4 liter per mol. Keadaan kamar atau RTP didefinisikan sebagai keadaan pengukuran gas pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Volume molar 1 mol gas dalam keadaan RTP adalah 24,4 liter per mol. Keadaan tidak standar didefinisikan sebagai keadaan pengukuran gas yang terjadi pada suhu dan tekanan tertentu, sehingga berlaku hukum persamaan gas ideal. Sementara itu, untuk keadaan pengukuran gas yang terjadi pada suhu dan tekanan yang sama, berlaku hipotesis Avogadro. Dan yang ketujuh, berikut ini adalah infografik yang menyatakan hubungan konsep mol dengan massa zat, jumlah partikel, serta volume dalam keadaan standar, keadaan kamar, dan keadaan gas tidak standar.